Banyak penggemar yang merasa yakin jika pertarungan antara Arthur Beterbiev versus Canelo Alvarez merupakan satu pertarungan yang jauh lebih menarik daripada harus menyaksikan pertarungan ulang petinju undisputed tersebut dengan Dimitri Bivol. Namun bagaimana ini akan bisa terjadi? Simak ulasannya dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Meskipun pertandingan ulang antara Beterbiev dan Bivol sangat menarik, pertandingan Canelo Beterbiev akan jauh lebih menarik bagi penggemar. Pertandingan itu akan lebih menarik perhatian dan akan lebih seru untuk ditonton karena Canelo tidak akan bergerak selama 12 ronde. Tidak seperti apa yang telah dilakukan oleh Dimitri Bivol yang selalu bergerak aktif maju mundur. Meski hingga saat ini Canelo dan manajernya Eddie Reynoso belum membicarakan tentang keinginan mereka untuk menantang Arthur Beterbiev dalam pertarungan perebutan gelar juara tak terbantahkan yang berikutnya. Namun jika mereka mengatakan tentang keinginan untuk melawan Beterbiev sebagai pertarungan yang berikutnya, Yang Mulia Turki Al-Alsih akan dengan mudah menyetujuinya. Karena biar bagaimanapun juga, dari segi bisnis Beterbiev versus Canelo adalah pertarungan yang sangat menjual. Pasalnya dengan gaya permainan Canelo yang kurang aktif dalam melakukan pergerakan maju mundur, tentunya penggemar ingin mengetahui apakah Beterbiev mampu menjatuhkan petinju Meksiko tersebut. Hal ini cukup diyakini karena ketika Bivol dinilai mampu bertahan akibat dari pergerakan aktifnya untuk menghindari pukulan keras dari Beterbiev, namun sebaliknya bagi Canelo dinilai tidak akan melakukan hal seperti yang dilakukan Bivol. Canelo dikenal lebih seperti seorang pejuang yang akan terus berusaha memblokir pukulan lawannya, kemudian memberikan balasannya. Dia hanya akan melancarkan pukulan dan tidak akan mencoba merusak jalannya menuju kemenangan, seperti dengan kemenangan kontroversial yang baru saja ditampilkan oleh Bivol. Nah, dari peluang gaya pertarungan inilah yang saat ini berkembang menjadi satu harapan penggemar agar Canelo dan timnya berkeinginan menyampaikan hal ini kepada Saudi untuk segera dilakukan pertarungan mereka. Canelo yang saat ini berada dalam rekor 62 kemenangan, 2 kali kekalahan, 2 draw dari 39 kemenangan KO. Selain akan menampilkan pertarungan yang kompetitif, petinju 34 tahun itu pun juga diyakini mampu mengalahkan Beterbiev dengan persyaratan jika Canelo mampu menghindar dari pukulan telak Beterbiev. Atau dengan kata lain seperti yang telah dilakukan Bivol ketika berhadapan dengan Arthur. Klaim ini diuraikan oleh mantan juara divisi kelas berat ringan era 1997-2015 Antonio Terber kepada salah satu media di platform YouTube FightHype.com. Namun sebaliknya Canelo juga akan menjadi mangsa empuk bagi Beterbiev jika mobilitasnya tidak mampu melakukan banyak pergerakan. Karena menurut Terber, mobilitas Canelo berjalan lambat tidak sesuai bagaimana lincahnya dan cepatnya pergerakan Bivol. Namun mungkin karena masih ada kekhawatiran yang menyelimuti petinju Meksiko tersebut, hingga saat ini masih juga belum meyakinkan penggemarnya untuk mengajukan perlawanan menghadapi Beterbiev. Padahal seperti yang disampaikan oleh Terber, jika saja pertarungan antara Beterbiev versus Bivol berhasil dimenangkan oleh petinju Kyrgyzstan tersebut, maka Canelo langsung mengajukan tawarannya untuk menantang kembali Dimitri Bivol, seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, Canelo mengatakan bahwa jika Bivol menang melawan Beterbiev, dia akan melawan Bivol. Aku rasa Eddie Reynoso tidak menyukai pertarungan itu pada awalnya, dan sekarang Canelo berusaha untuk maju. Jika Canelo akan naik ke kelas 175 dan tidak lagi bertarung di kelas 168, kami akan menyukai itu. Namun jika dia masih akan berlaga di 168 dan dengan David Benavidez yang telah naik kelas, maka kami telah kalah dalam pertarungan itu. Sebagai penggemar pertarungan, aku ingin melihat Canelo versus Benavidez terlebih dahulu, jelas Terber tentang potensi dari Canelo Alvarez.
Sebelumnya Canelo juga telah mengatakan bahwa dia menginginkan 200 juta dolar untuk pertarungan melawan Benavidez, di mana angka ini dinilai hanya membuang-buang waktu dari keluhannya selama ini. Jika Canelo ingin melawan petinju terbaik di kelas berat ringan, maka satu-satunya yang semestinya harus dihadapinya adalah Arthur Beterbiev. Dan bagi Bivol sendiri, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin harus menunggu waktu lagi untuk pertarungan ulang melawan Beterbiev jika Canelo maju lebih dulu ingin melawan juara undisputed tersebut. Masalahnya mungkin berawal dari gaya pertarungan Bivol yang diklaim takut-takut hingga harus kehilangan kesempatan pada malam pertarungan itu. Bivol sendiri tidak menunjukkan keberaniannya setelah menerima satu pukulan keras dari Beterbiev, yang akhirnya sisa dari pertarungan itu hanya dihabiskan untuk lari ke sana dan kemari. Aku tahu satu hal, malam yang buruk yang dialami Beterbiev, yang menurutku memang dialaminya. Jika Beterbiev bertarung seperti saat melawan Bivol, aku rasa Canelo punya peluang. Jika dia tidak bisa mendaratkan pukulan yang kuat pada Canelo, Canelo punya peluang itu. Jika Canelo bisa menghindari pukulan besar seperti yang dilakukan Bivol dan membawanya ke jarak yang lebih jauh, dia juga punya peluang. Namun jika Beterbiev mulai menyerang dan mulai memukulnya dengan kuat, itu adalah kekuatan yang mengubah pertarungan. Kata mantan juara itu kembali menjelaskan sejauh mana peluang Canelo ketika berhadapan dengan Beterbiev. Meski demikian, harapan dari Terper yang menginginkan pertarungan antara Canelo versus Benavidez terlebih dahulu sebelum menuju Beterbiev tampaknya tidak akan terrestui. Pasalnya di tahun depan akan ada satu lagi pertarungan menarik yang perlu untuk disaksikan di kelas berat 175 pound. Setelah juara sementara WBC David Benavidez yang hingga saat ini belum terkalahkan dari 29 pertarungannya dengan 24 kali kemenangan KO, telah menyetujui potensi pertarungan yang berikutnya melawan David Morrell, seorang petinju yang juga belum terkalahkan dari 11 pertarungannya dengan 9 kali mencatat kemenangan KO. Baik Benavidez dan Morrell telah menyetujui persyaratan untuk bertarung satu sama lain di acara utama kartu bayar pertayang Premier Boxing Champions Prime Video yang akan berlangsung pada tanggal 25 Januari atau paling tidak akan digelar pada bulan Februari jika penjadwalan awal menemui halangan. Melalui akun Instagramnya, Benavidez memastikan pertarungan itu dengan mengatakan, "Ada banyak nama yang dipertaruhkan, tapi aku ingin memberikan pertarungan terbaik bagi para penggemarku. Aku menghubungi David Morrell dan timnya untuk mewujudkannya dan kami pun menyelesaikan kontraknya. Pertarungan ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang hebat. Dua petarung terbaik di divisi ini dan dua gelar dipertaruhkan. LFG, tanggal dan lokasi akan segera diumumkan." Pertarungan Benavidez versus Morrell ini memiliki banyak intrik dengan keduanya sebagai petinju yang tak terkalahkan dan bertangan besi. Selain itu juga ada diskusi tentang Benavidez yang akan melawan Jesse Head pada undercard Gervonta Davis versus Lamont Roach Jr. yang akan digelar pada tanggal 14 Desember akhir tahun ini. Dan sebaliknya The Monster malah lebih memilih pertarungan yang lebih ramah dari penggemar. Sementara itu tim Morrell juga mengonfirmasi kepada Fight Freaks Unit bahwa mereka telah menyetujui pertarungan dengan Benavidez dengan dokumen yang saat ini sedang diselesaikan. Kedua petarung yang tak terkalahkan ini juga telah dikaitkan dengan pertarungan yang dikabarkan akan berlangsung pada bulan November 2023 di kelas menengah super. Sebelum Benavidez menolak pertarungan tersebut karena perselisihan dengan promotor Samson Lewkowicz dan memilih untuk melawan Demetrius Andrade yang dikalahkannya selama 6 ronde. Selain itu, pelatih David Benavidez, Robert Garcia, juga mengharapkan siapapun dari pemenang ini mendapat rekomendasi untuk kesempatan mereka melawan Arthur Beterbiev demi gelar yang tak terbantahkan. Itu akan menjadi pertarungan lain yang ditunggu-tunggu dunia tinju. Sama seperti kita menunggu Bivol melawan Beterbiev, aku pikir pertarungan lain akan sama bagusnya atau bahkan lebih baik, kata Garcia dalam wawancaranya dengan Fight Hood TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.